Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah pantauan udara untuk Jembatan Lengkung kawasan wisata air Kalimalang yang pertama, dan sebelumnya aspalnya sempat bergelombang serta terkelupas. Nah, aspal-aspal tersebut sudah diperbaiki dan saat ini sudah mulus kembali dapat dilewati oleh banyak kendaraan. Adapun jembatan satu lagi segera akan dilakukan pembongkaran karena jembatan tersebut sudah mulai ditutup aksesnya. Secara desain jembatan Lengkung Kalimalang ini sudah sesuai dengan rencana awal, ya, di mana jembatan Lengkung nantinya dapat melewatkan kapal-kapal ataupun perahu wisata di bagian bawahnya. Langsung menyusuri Jalan Kiai Haji Nur Ali, ini adalah sambungan dari jalan Kiai Haji Nur Ali tersebut dengan akses jembatan Lengkung. Tadinya ada lubang di dekat sambungan jalan, namun saat ini sudah mulus kembali dan dapat dilewati oleh kendaraan dengan nyaman. Harapan kita tentu tidak hanya di sekitar jembatan saja, namun ke arah Grand Metropolitan Mall atau malah sampai ke Kota Bintang dapat dilakukan pengaspalan sehingga akses kendaraan menjadi lebih lancar. Hanya saja biasanya kalau jalan mulus, kendaraan-kendaraan jarang yang mau pelan, ya, apalagi ini sebenarnya jalannya adalah area komersial ataupun area yang banyak tempat-tempat belanjanya. Jadi memang harus dibuatkan mungkin speed bump dan lainnya. Kita akan melihat sedikit bagaimana perkembangan di bawah kolong tol Becakayu untuk pembangunan dari kawasan wisata air Kalimalang, terutama untuk penempatan dari box-box kontainer ataupun kargo-kargo kuliner yang sudah disiapkan. Nah, jembatan Lengkung kedua rencananya posisinya akan di sekitar sini, namun belum ada pembangunan lebih lanjut. Biasanya ada persiapan-persiapan pondasi. Di bagian bawah kolong tol Becakayu ini sudah banyak yang dipagar, ya. Kemarin-kemarin pagarnya mungkin baru beberapa titik saja. Saat ini sudah hampir sampai keseluruhannya ke arah dekat jembatan di Primaya Hospital. Nah, untuk pagarnya memang dibuat berwarna-warni. Ada yang bertanya di mana tempat parkir. Sebenarnya untuk area di bagian pinggir Kalimalang di sini di sisi utara ada lokasi-lokasi parkir yang bisa dipergunakan oleh kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4. Bagaimanakah proses menyeberangnya? Perlu sekali adanya mungkin zebra cross atau juga traffic light yang mengatur untuk para pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman. Karena seperti yang kita ketahui jalan ini cukup mulus dan kendaraan-kendaraan yang lewat lebih sering, ya, melakukan akselerasi ataupun lebih banyak gasnya daripada remnya, sehingga tentu berbahaya bagi para penyeberang. Apalagi yang menyeberang mungkin akan jadi ragu-ragu dengan adanya kendaraan-kendaraan yang kencang tersebut. Nah, untuk pagar sudah sampai di bagian sini, kita akan lihat lebih dekat lagi untuk area yang dibangun, ya, karena ada persiapan-persiapan dermaga. Ini salah satu area parkir yang bisa dituju oleh para pengunjung nantinya. Baik, untuk area dermaga sendiri, rangka-rangka besinya masih sama dengan beberapa waktu lalu. Kemudian di bagian bawah kolong tol Becakayu ada semacam area yang dibeton, ya. Ada area-area panjang, apakah itu akan dipakai untuk tempat duduk atau ornamen-ornamen di sekitar area dermaga. Jadi disinilah nanti para penumpang kawasan wisata air menaiki perahu-perahu wisatanya dan menuju kemana mungkin akan hilir mudik saja di dalam aliran air Kalimalang sampai ke arah Grand Kota Bintang, dan itu panjangnya kurang lebih 4 km. Kontainer-kontainer di sini sudah banyak, sudah lebih dari 20-an mungkin, ya, yang disiapkan dengan warna-warni. Nah, secara desain untuk dermaga sendiri adalah seperti ini. Jadi ada memang tempat duduk bagi para calon penumpang. Kemudian ada semacam kios tiket, ya, ataupun pos tiket di sini untuk masuk ke area dermaga. Dari situ ada kapal-kapal yang memang berlabuh di sekitar dermaga dan naik kapal wisata tersebut, ya, apakah menuju ke arah Grand Kota Bintang atau ke arah timur, ya, Mall Metropolitan, tapi tidak akan tembus ke arah
kawasan wisata air Kalimalang yang pernah ada di zaman Pak Ridwan Kamil. Untuk area di depan Grand Metropolitan Mall, di sini ada pembuatan jembatan penyeberangan orang yang baru, sudah ada rangka besinya yang ini dengan bagian tangga yang lebih tinggi. Hal ini untuk menggantikan JPO yang lama yang memang nanti akan dibongkar agar bisa dilewati oleh kapal. Nah, ini adalah jembatan yang di dekat jembatan Lengkung sudah ditutup dengan kon, dikasih pita kuning hitam, dan mungkin nampaknya akan dilanjutkan dengan pembongkaran ya, karena aksesnya sudah tidak diperbolehkan lagi. Secara kualitas aspalnya kita lihat dari atas sudah cukup baik ya, mudah-mudahan ini terjaga kuat. Kemarin kalau tidak salah informasi dari DBM Dinas Bina Marga bahwasanya itu pada saat peresmian, kemudian ada uji coba ya kendaraan-kendaraan berat, ditambah lagi cuaca yang cukup tinggi intensitas hujannya sehingga aspal terkelupas. Baik, kita langsung coba aspalnya yang ini. Nah, untuk menaiki jembatan ini memang harus hati-hati, jangan terlalu kencang karena lengkungannya lumayan tinggi, jadi area yang ada di seberang kali itu tidak begitu kelihatan. Yang perlu lagi untuk dibangun adalah trotoar di sisi selatan dari Kalimalang ini karena kita tidak melihatnya lebih layak untuk dapat dilewati para pejalan kaki. Area parkir berikutnya yang bisa dipergunakan untuk pengunjung adalah di Mall Grand Metropolitan. Nah, di sini sudah ada gedung parkirnya, atau ke arah G Avenue di sana itu juga ada lokasi parkir yang sudah disiapkan. Baik, ini tadi jembatan untuk orang ya, jembatan Lengkung JPO, jembatan penyeberangan orang di atas Kalimalang yang baru, yang nantinya akan menggantikan jembatan penyeberangan orang yang telah ada sebelumnya. Kemudian jembatan yang ini juga akan ikut dibongkar dikarenakan posisinya lebih rendah ya. Jumlah jembatan yang dibongkar total nanti ada 13 jembatan, kemudian digantikan dengan 15 jembatan lengkung. Nah, ini adalah mall baru G Avenue. Di sampingnya ada lokasi parkir yang bisa dipergunakan oleh masyarakat ya, para pengunjung kawasan wisata air Kalimalang. Saat ini yang kita lihat pekerjaan sudah mulai mengarah ke Grand Kamala Lagoon, bahkan sudah ke arah Galaksi ya, yang mulai diratakan tanah-tanahnya di bagian bawah kolong tol Becakayu, bisa jadi jalur pedestrian atau juga taman-taman, serta mungkin kargo-kargo kuliner ya, seperti yang ada di desain dari kawasan wisata air Kalimalang. Menjelang ke arah Lagoon Avenue, di sini dapat kita lihat ada juga area yang ditutup di seberang. Biasanya dipergunakan nanti untuk area konstruksi. Apakah ini akan menjadi jembatan lengkung kedua atau berikutnya, kita belum ketahui, kita akan pantau bersama. Jembatan ini apakah akan dibongkar atau tidak? Kemungkinan akan dibongkar karena kalau kita lihat ya, itu secara posisi bagian bawah dari permukaan jembatan dengan permukaan air itu cukup dekat. Jadi kalau kapalnya ataupun perahunya ya, ini yang lawan arah, perahunya cukup tinggi, maka tidak bisa melewati bagian bawah jembatan kecuali Kalimalang dikeruk ya, dan permukaan airnya menjadi turun. Ini satu lagi jembatannya ke arah Bumi Satria Kencana ataupun BSK. Kemudian di seberang juga kita lihat sudah mulai ada yang ditutup seng. Nah, ini sudah mulai ada pekerjaan di bawah kolong tol Becakayu ke arah Masjid Al-Azhar. Ada beberapa eskavator juga yang mulai bekerja meratakan tanah. Tapi nanti kita akan lihat di video berikutnya lebih detail. Kita pantau kembali perkembangan dari jembatan lengkung Kalimalang yang sudah diaspal rapi. Yang ini tinggal dilanjutkan area bagian pinggir menjadi ruang terbuka hijau dan taman-taman. Trotoarnya yang kita lihat di atas jembatan itu ada di dua sisi, hanya saja pada saat menyeberang tidak ada sambungannya lagi mau kemana ya, ini juga penting.
Kapankah jembatan yang satu lagi akan dibongkar belum diketahui. Kita akan pantau saja untuk perkembangannya. Nah, ke arah timur lagi tinggal satu jembatan yang di dekat akses ke Hotel Horizon atau juga Mall Metropolitan ya. Di samping ini adalah tol Becakayu dan tol ini menghubungkan kawasan Marga Jaya ataupun area yang ada di depan dengan area di Kampung Melayu atau juga di sekitar Jatinegara. Kalau kita perhatikan lagi selain dari jembatan-jembatan, kita juga lihat ini ada pipa-pipa ya. Pipa-pipa besi yang menyeberang di atas Kalimalang. Nah, ini yang juga belum tahu akan dijadikan seperti apa. Apakah pipanya buat melengkung atau dinaikkan lebih tinggi ya posisinya, tentu dirubah. Nah, pipa ini apakah pipa air, pipa gas atau pipa lainnya juga belum diketahui. Pertanyaan berikutnya ada dari komentar-komentar netizen yang kita bisa baca, yaitu apakah airnya bisa dijernihkan? Sebenarnya ada teknologi penjernihan yang juga kita dengar kemarin untuk Kali Ciliwung. Itu juga kalau Kali Ciliwungnya normalisasinya sudah selesai, dan itu dari Pak Basuki Hadi Mulyono, yaitu Pak Menteri PUPR pada masa tersebut ya. Namun karena normalisasi belum selesai, jadi belum kita lihat realisasi dari penjernihan Kali Ciliwung itu seperti apa. Yang jelas dahulunya Kali Ciliwung pernah dipergunakan juga sebagai sumber air bersih bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, bahkan sampai dipakai juga untuk air minum kalau tidak salah dari pengakuan-pengakuan warga yang sudah berada di sekitar pinggir area Kali Ciliwung sejak dari tahun 70-an. Nah, Kalimalang sendiri ini airnya juga dipakai untuk sumber air bersih, tapi diolah dahulu ya di kawasan Jakarta Timur, kemudian dialirkan untuk kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bekasi dan juga masyarakat Jakarta. Kalau kita lihat dari kondisi yang ada di sepanjang Kalimalang, ini memang sangat memungkinkan untuk area ini dikembangkan menjadi kawasan wisata ya, karena lahan-lahannya dan juga ada sungainya ya, seperti itu. Nah, sedikit kita akan melihat kawasan wisata air yang sudah pernah dibangun di masa Pak Ridwan Kamil. Ini adalah jembatan penghubung untuk arus lalu lintas yang akan menuju ke arah barat ataupun ke arah Jakarta. Tadinya jalan M. Hasibuan dua arah, namun dikarenakan adanya tol Becakayu, maka untuk yang menuju ke arah Jakarta dibuatkan flyover khusus di seberang dari Kalimalang. Dan di samping dari flyover ini kita lihat ada banyak taman. Inilah kawasan wisata air di era Pak Ridwan Kamil tersebut. Ada yang sudah dirapikan dan masih ada yang perlu untuk ditata kembali. Taman-tamannya juga cukup bagus kalau kita lihat ya. Hanya saja mulai banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Jadi arus kendaraan dari arah Bekasi Timur untuk menuju ke Jakarta langsung di sini tanpa ketemu lagi traffic light ataupun lampu merah yang ada di Jalan Ahmad Yani. Ini biasanya pemandangannya di sore hari cukup bagus, terutama mungkin menjelang matahari tenggelam ya, karena ke arah barat ini. Di depan satu lagi ada pembangunan jembatan penyeberangan orang untuk masyarakat bisa menuju ke mall, karena jembatannya yang ada di sebelahnya itu kemungkinan akan dibongkar yang ada angkot biru. Nah, ini rangka jembatan untuk penyeberangan orang JPO di atas Kalimalang yang baru. Dan ini perlu dilengkapi dengan trotoar. Untuk ojol ya ataupun para driver ojek online di sini mereka punya tenda-tenda khusus
dan area parkir, jadi tidak di banyak tempat ya mengumpul, entah pinggir jalan, entah lokasi trotoar mana, sehingga lebih terorganisir ya, dan lebih rapi biasanya. Baik, kita menyusuri Jalan Kalimalang lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk jalur kendaraan di sini sudah mulus kembali, sudah dapat dilewati juga jembatannya. Dan yang kita nantikan berikutnya adalah, ini kan sudah bulan Maret ya, targetnya kalau tidak salah di Lebaran sudah mulai dibuka untuk kawasan wisata air Kalimalangnya yang tahap 1, di mana sudah terdapat para UMKM ataupun para pengusaha-pengusaha kecil yang menyewa kontainer-kontainer tersebut untuk berdagang, baik itu makanan atau juga minuman. Ke arah timur di bawah kolong tol Becakayu untuk ornamen ataupun tulisan I Love Bekasi masih ada. Kemudian kontainer-kontainernya perlu dilengkapi dengan pagar. Nah, proses-proses pembuatan pagar itu masih berlangsung di dekat area yang masih ditutup seng. Nanti pagarnya dibawa ke sini dan ditutupkan ke bagian pinggir jalan karena tentu berbahaya ya kalau tanpa pengaman untuk pengunjung-pengunjung yang menuju ke kawasan wisata air Kalimalang menyusuri area komersial tersebut. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.